untuk sama menjadi manusia, menanggung apa yang boleh kami tanggung ya Tuhan. Sebab itu hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersyukur, kami menyembah dan memuji Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak, Engkau Raja yang maha tinggi, rela hadir di dunia, menjadi rendah, menjadi sama seperti kami Tuhan. Dan kami bersyukur karena kelahiran-Mu kami boleh mendapatkan keselamatan itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini umat-Mu ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa sembah kami, membawa pujian kami, membawa sukacita sorak-sorai kami. Sebab Engkau satu-satunya yang layak menerima pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, segala sembah, segala puji bagi satu-satunya Allah, bagi satu-satunya Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, Sang Raja. Mari kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kami berhimpun untuk menyatukan suara kami Tuhan, menyatukan hati kami, menyambut kedatangan-Mu, kelahiran-Mu. Mari bertepuk tangan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Allah sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sebab Dia terang dunia yang menerangi setiap hati kita. Mari nyanyikan pujian ini. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji
kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab kelahirannya membawa pengharapan, amin. Kelahirannya membawa sukacita bagi setiap orang yang percaya. Mari kita tepuk tangan bagi Allah kita. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Haleluya. Sebab kasih Tuhan sungguh besar bagi kehidupan kita, amin. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala. Umat Tuhan sendiri katakan, dia lahir. Yes, kami bersuka cita Tuhan. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk umat yang dikasihi Tuhan. Natal adalah peristiwa pembuktian kasih Allah bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Bayi yang lahir itu bukanlah bayi yang biasa. Dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita persiapkan hati kita untuk sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang seperti palungan yang siap menyambut sang bayi Mesias. Seorang
kami kekuatan, memberikan kami sukacita. Oh, sungguh kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab itu kami tidak takut Tuhan. Sebab itu kami tidak takut Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk selalu memegang tangan kami. Kami bersyukur. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh ini adalah kasih anugerah yang luar biasa. Kelahiran-Mu di muka bumi ini Tuhan, membawa pesan kasih, damai sejahtera, pengampunan, pengharapan bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu urapi Tuhan setiap kami semua yang hadir, terlebih lagi hamba-Mu Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi kami mengasihi sesama. Kami belajar dari segala kebaikan-Mu Tuhan, belajar dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur
untuk segala kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan boleh kami ada di rumah-Mu. Di hari kelahiran-Mu Tuhan, kami boleh merayakan, merenungkan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari umat yang siap untuk diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan. Sekali lagi kasih salam kiri kanan, katakan selamat Natal. Iya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya atas nama pribadi, keluarga, bahkan atas nama penggemulaan di GBI Lembang mengucapkan selamat Natal tahun 2025. Minggu kemarin kita merayakan Natal, sekarang kita ibadah Natal. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kata Natal itu dari bahasa Latin ya. Dis natalis sering dipakai di universitas-universitas. Sebetulnya artinya adalah hari lahir ya. Tetapi arti Natal kekristenan sesungguhnya adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus. Yaitu Sang Juru Selamat yang membawa pesan kasih, memberikan damai sejahtera, bahkan melakukan pengampunan dan harapan bagi umat manusia. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah tujuan kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya, untuk mengampuni setiap dosa umat manusia. Nah saya akan bacakan satu firman Tuhan dalam Matius pasal 1. Perenungan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius pasal 1 ayatnya 21 sampai 24. Dikatakan firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya ulangi. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, dari firman Tuhan ini. Yang pertama di ayat 21 dikatakan, Yesus dilahirkan ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya artinya semua umat manusia adalah ciptaan Tuhan, adalah miliknya, adalah umatnya. Ya, untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertanyaannya, siapa sajakah yang manusia harus diselamatkan? Semua manusia harus diselamatkan. Karena semua manusia adalah orang berdosa. Semua manusia adalah orang berdosa. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan? Ya, Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ini yang dimaksud orang Yunani. Orang di luar Yahudi, ya, seluruh bangsa perwakilannya dikatakan Yunani. Bahwa mereka semua adalah di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi Tuhan dilahirkan untuk mengampuni umatnya dari dosa mereka. Dan firman Tuhan katakan semua umat manusia berdosa. Ya.
Ayat 10 tadi dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Pertanyaannya, sejak kapan manusia di bawah kuasa dosa? Sejak Adam jatuh dalam dosa. Ya. Roma 5 ayat 17 sampai 19 berkata demikian. Ya, Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, yang dimaksud Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat 18-nya, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang yang beroleh pembenaran untuk hidup. 19, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang yaitu Yesus, semua orang menjadi benar. Amin. Sebab oleh pelanggaran satu orang yang namanya Adam, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu orang Yesus Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi Yesus lahir datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya manusia. Dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal. Amin. Yang memperoleh hidup kekal adalah orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah mengasihi ciptaannya, yaitu saudara dan saya, semua manusia. Tetapi karena sudah jatuh dalam dosa, kasih Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang kita kenal Yesus Kristus, datang ke dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Orang binasa tempatnya di neraka. Tetapi setiap orang yang memiliki hidup kekal, satu kelak nanti hidupnya di dalam kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Tuhan, Yesus lahir dari seorang anak darah atau perawan Maria, dari Roh Kudus, dan juga dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Matius 1 ayat 18 dikatakan demikian. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya. Saya loncat ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Puji Tuhan, kalau setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, selain memperoleh hidup kekal, ketika ada di dunia ini ada senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Amin. Bahkan sampai akhir zaman. Ya. Kita menjadi pemenang dalam segala hal karena ada penyertaan Tuhan. Amin. Setiap keberhasilan orang percaya tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Artinya karya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, bukan sekedar kan menyelamatkan saja untuk kehidupan kekal, tetapi sepanjang kehidupan kita di dunia ini, orang percaya ada dalam penyertaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Yang berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan, Yesus juga lahir untuk menyelamatkan keluarga. Kenapa keluarga harus selamatkan? Karena keluarga pertama Adam dan Hawa adalah keluarga yang gagal. Keluarga yang jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang Tuhan, maka Tuhan pun mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan keluarga demi keluarga. Amin. Matius 1 ayat 24 sampai 25 yang tadi sudah kita baca, dikatakan sesudah bangun dari tidurnya Yusuf membuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, keluarga diselamatkan. Bahkan Maria pun, Bapak Ibu yang Tuhan, betapa beratnya ketika Maria mengandung. Kenapa berat? Karena belum menikah. Hukum zaman itu dalam perjanjian lama, kalau mengandung belum menikah berarti ada perzinahan, ada perselingkuhan. Dan perzinahan hukumannya adalah rajam. Tapi puji Tuhan, Yusuf seorang laki-laki yang baik. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dengan kelahiran Yesus, keluarga ini diselamatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 3 hal tadi. Yesus lahir untuk menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Yesus lahir untuk menyertai saudara dan saya sepanjang ada di muka bumi ini. Yesus juga mengasihi keluarga demi keluarga. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Natal pada hakikatnya adalah kasih Allah akan manusia. Ya. Natal itu kelahiran Yesus Kristus ke dunia untuk apa? Intisarinya Natal adalah kasih Allah untuk manusia. Bapak Ibu yang Tuhan, Allah yang dari sorga turun ke muka dunia ini, ke muka bumi ini. Karena mengasihi kita. Saya rasa tidak ada ajaran. Ya, Allah mencari umatnya. Karena yang saya tahu, hampir setiap agama manusia yang cari Tuhan untuk supaya bisa selamat. Dan itu tidak mungkin didapatkan. Tetapi kekristenan Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Amin. Bukan saudara dan saya datang mencari Allah untuk supaya selamat. Tetapi Allah dari sorga turun ke muka dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah makna dari Natal. Kasih Allah turun dari sorga buat saudara dan saya. Buat seluruh umat manusia. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Natal ya lebih dari sekedar pesta, perayaan, makan-makan, hadiah dan lain sebagainya. Sekalipun itu tidak salah. Namanya kan merayakan kan harus bersuka cita. Amin. Ya enggak salah. Kita kemarin 21 Desember merayakan Natal di tempat ini. Bersuka cita. Ada door prize. Bagi-bagi kado. Berapa Bu kadonya? Hampir 80 kado. Luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Semua jemaat Tuhan ikut ambil bagian mengisi acara. Dari sekolah minggu, youth, PBI, ya, sampai UMAS. Bahkan Pondok Anugerah. Berikan tepuk tangan Pondok Anugerah. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan kita merayakan. Tidak salah. Kita makan-makan. Ya, bersuka cita dalam Tuhan tidak salah. Tapi hari ini kita merenungkan makna Natal. Yaitu kasih Allah yang luar biasa turun dari sorga. Untuk saudara dan saya bahkan untuk seluruh umat manusia. Amin. Ya. Bukti kasih Allah akan manusia tadi sudah saya sampaikan firman-Nya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah kasih anugerah Tuhan. Memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, yang namanya kasih karunia itu sesuatu yang diberikan kepada sebenarnya tidak berhak untuk menerimanya. Amin. Ya. Tidak berhak untuk menerimanya, tapi Tuhan berikan. Itu namanya kasih anugerah. Kalau saudara dan saya bekerja selama 1 bulan dan akhir bulan mendapatkan gaji, itu wajar. Amin. Memang kita bekerja. Tetapi ini tanpa bekerja, suddenly ujung-ujung dikasih. Itu namanya kasih anugerah. Amin. Saudara dan saya tidak dituntut untuk baik dulu. Ya. Untuk melakukan A, B, C sampai Z. Lalu kita diselamatkan. Tidak. Justru dalam keadaan kita berdosa sekalipun ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat. Kita diselamatkan, itu adalah anugerah. Amin. Percaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tapi tidak cukup titik di situ, Bapak Ibu yang Tuhan. Kalau kasih anugerah sudah kita terima, maka kita buktikan dengan hidup baik, benar, menjaga kekudusan, mempermuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kebaikan saudara dan saya itu bukan untuk keselamatan. Untuk keselamatan karena percaya Tuhan. Tetapi bukti saudara saya sudah percaya Tuhan. Sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kita. Buktinya kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Baik, menjaga kekudusan. Artinya kita menghasilkan buah-buah kehidupan ya. Buah-buah pertobatan, buah roh. Nah Bapak Ibu yang Tuhan. Mengapa begitu besar kasih Allah? Jawabannya singkat. Karena Allah adalah kasih. Amin. Karena Allah adalah kasih. Allah sendiri adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 13 saya akan bacakan. Firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 mulai ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi sumbernya kasih itu Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dalam hal inilah ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Nah, bukti kasih. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Supaya kita hidup olehnya. 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11. Saudara-saudaraku yang kekasih.
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi saudara dan saya, kalau saudara dan saya sudah memiliki kasih Allah, maka kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Saya ulangi ayat 11. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, bahkan rela mengutus anaknya yang tunggal, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ada di sini yang sudah melihat Allah? Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini firman Tuhan. Ya. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku saya sudah pernah melihat Tuhan, ya selaraskanlah dengan firman Tuhan ini. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Kita di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Amin. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita, buktinya mengutus anaknya yang tunggal. Di mana saat ini, hari ini kita mengingat, merayakan, merenungkan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekristenan adalah berbicara tentang hubungan kasih. Kekristenan bukan hanya sekedar agama yang dipenuhi dengan perintah dari A sampai Z. Larangan dari A sampai Z. Yang membuat manusia terbebani dengan aturan-aturan, perintah, larangan yang memberatkan. Tetapi kekristenan berbicara tentang relasi, tentang hubungan kasih. Ya. Intisarinya kekristenan adalah hubungan kasih. Makanya sering dikatakan agama Kristen itu agama kasih. Amin. Ya. Dari Kejadian sampai ke Wahyu, intisarinya adalah tentang kasih Allah. Tentang kasih satu dengan yang lainnya. Amin. Kita baca firman Tuhannya di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Saya akan bacakan. Matius pasal 22 mulai 37 sampai 40. Ya, Matius pasal 22. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ayat 40. Pada kedua hukum ini, yaitu hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama, ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Mulai Kejadian sampai Wahyu, intisarinya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Itulah kekristenan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Allah, kalau kita mengasihi sesama, kita tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Kita tidak akan berbuat curang kepada orang lain. Ya. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kenapa? Karena mengasihi Allah. Karena mengasihi sesama. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang membuat Allah tidak berkenan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyakitkan orang lain. Ya. Merugikan orang lain. Kalau kita memiliki kasih.
baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, jadi begitu tebalnya Alkitab itu intisarinya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau itu semua ada dalam kehidupan kita sudah melakukan aturan-aturan, larangan-larangan, perintah-perintahnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan adalah agama kasih. Ya. Bahkan terutama di dalam lembaga yang paling kecil, yaitu keluarga. Tuhan mengasihi keluarga. Amin. Ya. Bahkan dalam keluarga atau rumah tangga pun yang berbahagia itu karena didasari oleh kasih Allah dan takut akan Tuhan. Itulah dasar kebahagiaan keluarga, kesuksesan keluarga, karena ada kasih Allah dan takut akan Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka firman Tuhan baik di Alkitab buku maupun di HP, ya. Kalau baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Ya. Efesus pasal 5 ayat 22, lihat judul perikopnya. Di situ dikatakan kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi keluarga yang paling kecil 2 orang, suami istri. Seperti Adam dan Hawa itu keluarga. Ya. Baru ditambahkan bonus anak, ya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi yang namanya keluarga minimal seperti Adam, suami dan istri. Dan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 judulnya kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dasarnya, pondasi keluarga, pondasi rumah tangga adalah kasih Allah. Jadi setiap keluarga harus memiliki kasih Allah. Suami, istri, bahkan anak-anak. Bahkan seluruh anggota keluarga harus memiliki kasih Allah. Hanya orang percaya Tuhan Yesus yang memiliki kasih Allah. Amin. Karena sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat pribadi. Efesus pasal 5 ayat 22 dikatakan demikian. Ya, Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Ya, seperti Kristus, seperti Kristus. Ya. Karena Kristus adalah kasih. Saudara dan saya bisa mengasihi istri. Istri bisa tunduk kepada suami kalau didasari dengan kasih Kristus. Kalau memiliki kasih Kristus di dalam pribadi-pribadi anggota keluarga. Amin. Ya. Sekali lagi, istri akan tunduk kepada suami kalau memiliki kasih Kristus. Suami akan suami akan mengasihi istri kalau memiliki kasih Kristus. Orang tua dan anak-anak akan saling mengasihi kalau memiliki kasih Kristus. Jadi semuanya akan saling mengasihi satu dengan yang lainnya kalau memiliki kasih Kristus. Itulah dasarnya keluarga, kasih Kristus. Ya. Kalau dalam keluarga ada kasih Kristus, saya yakin dan percaya tidak akan terjadi perpisahan. Amin. Tidak akan terjadi perceraian. Kalau ada kasih Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Markus 10 ayat 6 sampai 9. Dikatakan demikian. Markus 10 ayat 6 sampai 9. Markus 10 ya, Markus 10 ayat 6 sampai 9. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan
Ayat 7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. 8. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya. Satu istri, satu laki-laki, satu perempuan dipersatukan oleh Tuhan, bukan menjadi dua, tetapi menjadi satu daging, firman Tuhan katakan. Ya. Ini namanya kesatuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. 8. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bukan dua daging lah. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Di dalam yang sudah disatukan lalu dipisahkan, ada yang sobek. Bayangkan Bapak Ibu Tuhan, kalau materai ya, atau apa namanya materai atau apa, ditempel di kertas ya, dengan sudah ditempel kan rapat ya. Lalu dibuka paksa. Sudah rapat, sudah kering, melekat lemnya, lalu dibuka, maka kertas akan sobek. Bahkan dua-duanya saling sobek. Artinya Bapak Ibu Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan ya, di sini banyak keluarga yang sudah menikah, bahkan ada yang belum menikah pun suatu saat akan menikah. Perhatikan dan ingatlah ini. Firman Tuhan katakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh bisa. Di situ akan ada luka, ada kesakitan, ada kemahitan, ada kemarahan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, saya sungguh waktu minggu kemarin ketika nonton film Maika. Waduh, ceritanya dalam sekali saudara. Kalau kita nontonnya dengan benar, dengan fokus, dengan hati, renungkan, waduh, dalam sekali. Ya. Bagaimana akibat perpisahan kedua orang tua, anaknya yang namanya Maika, sampai mempertanyakan tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Di mana keadilan Tuhan? Ya. Sedih sekali lah. Bapak Ibu Tuhan boleh nanti nonton lagi, ada YouTube-nya ya. Tonton sendiri dengan benar-benar, dengan hati, dengan fokus. Ya. Pelajaran yang dalam. Bapak Ibu yang Tuhan, ya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika kita melanggar itu, melanggar firman Tuhan, melanggar Allah sendiri. Ya, melanggar firman Tuhan itu melanggar Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan begini, karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu Yohanes 1 ayat 1. Jadi melanggar firman, melanggar Allah. Yang kedua Bapak Ibu Tuhan, ketika terjadi perpisahan, ini saya kuatkan untuk jemaat Tuhan, untuk saya pribadi juga. Ya. Kita sedang melanggar komitmen kita di hadapan Tuhan. Ketika pemberkatan nikah, ya, kita komitmen, ada janji nikah, mau setia dalam keadaan sehat, sakit, kuat, lemah, kaya, miskin, senang, duka. Itu janji nikah, komitmen kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan hanya sebagai saksi. Amin. Kedua orang tua dari dua mempelai sebagai saksi, bahkan undangan sebagai saksi. Tapi sesungguhnya sedang komitmen di hadapan Tuhan. Melanggar komitmen kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, milikilah kasih dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Amin. Suami miliki kasih Allah.
Istri miliki kasih Allah. Anak-anak, seluruh anggota keluarga miliki kasih Allah. Dengan cara apa? Percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat. Lalu lanjutkan miliki hubungan intim dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kasih Allah akan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin perempuan bertanya, Pak, tunduk itu bagaimana? Tunduk kepada suami itu yang gimana? Apakah semua harus tunduk kepada suami? Coba kita buka firman Tuhan, ya. Pengertiannya tunduk seperti kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang di Tuhan, kita perempuan itu kepada suami tunduk seperti kepada Tuhan. Mari kita lihat dari sisi Tuhan. Tuhan itu kudus, Tuhan itu tidak jahat, Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih. Jadi kita sebagai istri tunduk kepada seperti itu. Coba, artinya begini, di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Tolong tampilkan. Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya. Kepada suami di dalam Tuhan artinya kepada suami yang tidak jahat. Kalau suami misalnya, kamu harus tunduk ya, nurut. Sekarang lakukan apa yang saya perintahkan. Ke toko, curi barang. Apakah kita harus tunduk kepada yang seperti itu? Enggak, saudara. Kita harus tunduk kepada sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau suami nyuruh yang jahat, ya jangan tunduk lah. Kalau suami menyuruh melakukan hal-hal yang tidak baik, ya nggak usah tunduk. Amin. Pengertiannya begitu, bukan tunduk membabi buta. Apapun yang dikatakan suami tunduk, disuruh jahat, melakukan jahat. Tidak boleh, amin. Hai suami, ayat berikutnya 19. Hai suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasar omongan, menyakitkan hati istri. Kasar tingkah laku, ya, mungkin ringan tangan, sedikit-sedikit, ya, bukti kasih itu tidak kasar terhadap istri. Ya, jadi sebagaimana seharusnya dalam Tuhan, artinya selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, istri tunduk kepada suami. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Kasihilah istrimu artinya jangan berlaku kasar, baik tindakan maupun ucapan. Tetapi perlakukanlah istrimu dengan sopan dan lemah lembut. Amin. Ya. Itulah dasar kebahagiaan dalam keluarga, rumah tangga. Kalau ada kasih Kristus. Yang kedua, takut akan Tuhan, dasar kebahagiaan keluarga. Ya. Ada berkat Tuhan dalam rumah tangga. Kalau diawali dengan takut akan Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhannya di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Wah, diawali dengan berbahagialah. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan
Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya panjang umur ya, bisa melihat cucu. Damai sejahtera atas Israel. Israel adalah umat pilihan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru umat pilihan Allah, yaitu saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Takut akan Tuhan artinya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Takut akan Tuhan akan ditunjukkan jalan-jalannya. Amin. Perjalanan hidup kita akan ditunjukkan jalan-jalan Tuhan. Supaya kita dan tidak tersesat. Takut akan Tuhan, akan bahagia dan baik keadaanmu. Bukan berarti selalu apa yang kita inginkan ada. Ya. Baik, bahagia dan baik keadaanmu itu ada di dalam hati. Amin. Ya. Bahagia dan baik keadaan saudara saya ada di dalam hati. Bukan karena pengaruh dari luar. Amin. Pengaruh dari luar membuat kita bahagia. Ketika pengaruh itu hilang, kita tidak bahagia. Kita bahagia karena ada faktor dari luar. Tetapi ketika faktor dari luar ini hilang, maka kita hilang kebahagiaan. Tetapi takut akan Tuhan dari dalam membuat kita bahagia. Takut akan Tuhan akan membuat istrimu seperti pohon anggur yang subur di rumah. Artinya ada kehangatan, ada sukacita, ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Takut akan Tuhan akan menjadikan anak-anakmu kuat di dalam Tuhan. Amin. Tidak mudah tergoyah. Sekalipun di luar sana banyak hal yang memungkinkan untuk menggoyahkan. Di luar sana itu banyak hal-hal yang membuat kita goyah. Tetapi kalau memiliki hati yang takut akan Tuhan, akan kuat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, takut akan Tuhan untuk suami harus double porsi ya. Karena pemimpin. Lebih dari keluarga yang lainnya. Takut akan Tuhan menjadikan keluarga bahagia dan panjang umur dan damai sejahtera ada senantiasa. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saya simpulkan, Natal adalah kasih Allah yang turun dari sorga ke dunia ini. Amin. Kasih Allah begitu besar karena Allah adalah kasih. Lahirnya Natal itu Yesus Kristus untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kasihnya Allah itu menyertai manusia yang percaya sampai akhir zaman. Juga Allah hadir dan menyelamatkan keluarga orang-orang percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan. Haleluya. Saya undang juga pemimpin pujian dan tim musiknya, para imam musik. Haleluya, haleluya. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Boleh kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di mana kelahiran-Mu Tuhan. Engkau dari sorga datang ke atas muka bumi ini. Terlebih utama untuk menyelamatkan umat-Mu dari dosa-dosa mereka. Engkau menyertai mereka senantiasa sepanjang hidupnya. Bahkan sampai akhir zaman. Terlebih lagi Tuhan. Pagi hari ini mengingatkan Engkau datang untuk menyelamatkan keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pencerahan, memberikan pewahyuan, memberikan ajaran yang lebih dalam lagi kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya kami memiliki kasih Allah. Sehingga kami mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya. Bersyukur untuk pemberian yang terbaik yang Allah berikan bagi manusia. Dia memberikan dirinya sendiri demi menyelamatkan setiap kita. Mari saat ini umat Tuhan, kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita responi kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengan memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Seperti para orang Majus yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya ingin menyampaikan pengumuman bahwa di hari Minggu tanggal 28 Desember adalah ibadah terakhir di tahun 2025. Kami sekali lagi mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh beribadah menutup tahun ini dengan kembali datang kepada Tuhan. Terakhir saya rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Lembang. Jika tidak keberatan boleh melambaikan tangannya, mungkin ada yang sedang berlibur, oh ada di sebelah kanan, tengah, selamat datang di GBI Lembang. Kalau di akhir pekan ini Bapak Ibu Saudara masih ada di kota Lembang, mari bersama-sama kita beribadah kembali di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini, ibadah Natal di tahun 2025 ini dengan sekali lagi memuji, menyembah dan bersorak-sorai bagi Dia.